kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk setup data awal ACREATE Online. Kemudian, setelah teman-teman berhasil melakukan pengisian data usaha perusahaan, teman-teman wajib melengkapi data perusahaan terkait dengan kas dan bank, barang dan jasa, pelanggan, dan juga pemasok melalui dua cara yang telah disediakan oleh ACREATE. Yang pertama dengan cara manual atau dengan cara import data. Jika teman-teman memiliki data dalam jumlah skala kecil, teman-teman dapat memilih dengan menggunakan cara manual. Namun, jika teman-teman memiliki data dengan jumlah skala yang masih cukup banyak, teman-teman dapat memilih dengan cara import. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengisian data secara import dan juga secara manual. Nah, yang pertama kita akan melakukan penginputan data barang dan jasa. Jika teman-teman memilih secara manual, teman-teman dapat mengklik pada kolom buat data. Kemudian teman-teman dapat mengisi terkait dengan informasi barang dan jasa, yakni terkait nama barang, kategori barang, jenis barang, kode barang, dan juga satuan. Jenis barang sendiri telah disediakan 4 jenis barang yang dapat teman-teman pilih. Yang pertama persediaan, ketika teman-teman memiliki barang dan jasa yang memiliki bentuk fisik. Kemudian dan persediaan ketika barang dan jasa teman-teman tidak memiliki wujud fisiknya, seperti ketika teman-teman memiliki produk berupa software atau lisensi. Nah, kemudian teman-teman juga dapat memilih jenis barang jasa ataupun grup. Jenis barang grup sendiri merupakan jenis barang yang dapat teman-teman pilih ketika teman-teman menjual satu barang yang terdiri dari beberapa barang. Contohnya seperti teman-teman ketika menjual parcel lebaran, di mana di dalam parcel tersebut kan terdiri dari beberapa barang, misalnya biskuit, ataupun sirup, ataupun permen. Nah, jika teman-teman ingin membuat barang serupa seperti itu, maka teman-teman dapat memilih jenis barang grup. Kemudian kode barang sendiri pada ACREATE sudah disediakan penomoran otomatis ataupun tidak. Nah, teman-teman bisa menonaktifkan fitur ini ketika teman-teman sudah memiliki kode barang tersendiri. Dan teman-teman juga memilih satuan. Satuan di sini ada pieces, atau teman-teman juga memiliki satuan seperti kilo. Teman-teman bisa menambahkan seperti ini. Setelah semua informasi barang dan jasa terisi, teman-teman juga bisa mengisikan informasi terkait penjualan atau pembelian. Sehingga teman-teman dapat mengisi terkait informasi terkait dengan penjualan dan pembelian. Informasi penjualan sendiri teman-teman dapat mengisi terkait dengan harga diskon, kemudian harga jual satuan dan minimum satuannya. Kemudian pada informasi pembelian teman-teman dapat memilih pemasok utama dari barang jenis tertentu dan menentukan satuan belinya, harga beli, minimum beli, dan batas minimum stok. Nah, kemudian di bawah sini teman-teman dapat memilih mengisi terkait dengan pajak penjualan dan pembelian jika barang dan jasa yang teman-teman miliki ber-PPN. Kemudian kita lanjut ke kolam akun. Nah, di sini adalah akun-akun yang berkaitan, akun-akun perkiraan yang berkaitan dengan barang dan jasa. Nah, persediaan, pada kolom persediaan teman-teman dapat memilih akun perkiraan terkait dengan persediaan sesuai dengan akun perkiraan yang sudah teman-teman import. Nah, pada di awal video yang telah dijelaskan tadi, kita memilih akun dengan daftar akun yang telah disediakan ACREATE, maka otomatis akun perkiraannya sudah terisi seperti ini. Nah, teman-teman bisa mengisi informasi terkait dengan gambar jika ada inspirasi terkait dengan gambar barang jenis sendiri dan lain-lain seperti catatan, kemudian informasi lengkap terkait dengan barang dan jasa. Kemudian jika semua informasi itu sudah terisi, maka bisa simpan dan melihat barang dan jasa yang sudah terbuat tadi di kolom di kotak berwarna hijau. Nah, barang dan jasa yang telah dibuat tadi akan muncul di sini. Itu jika teman-teman memilih proses secara manual yang mana cukup panjang. Nah, di sini ACREATE juga menyediakan opsi jika teman-teman memilih melengkapi data perusahaan dengan cara import. Teman-teman dapat mengklik pada kolom import data. Kemudian teman-teman dapat memilih mengunduh file template Excel pada ACREATE pada kolom contoh file. Pada file template import barang, teman-teman dapat melihat ada 3 sheet, yakni yang pertama pada sheet awal ada sheet template import barang, kemudian yang kedua ada sheet penjelasan kolom, dan sheet yang ketiga ada referensi kode barang pajak. Nah, pada template ini teman-teman hanya wajib mengisi di file di sheet yang pertama, ini sheet template import barang. Nah, panduan untuk mengisi bagaimana
Bagaimana cara mengisi tabel input barang ini dapat teman-teman lihat pada penjelasan Solong. Nah, di sini sudah dijelaskan kolom-kolom mana saja yang wajib diisi dan tidak diisi, kemudian kolom-kolom mana saja yang wajib diisi dengan kriteria tertentu. Nah, di sini kolom-kolom yang wajib diisi yakni kategori barang, nama barang, jenis barang, dan satuan. Nah, di sini teman-teman bisa langsung mengisikan dengan jika teman-teman memiliki data barang dan jasa yang telah disiapkan sebelumnya, nah teman-teman bisa melengkapi data-data tersebut di sini. Nah, berikut merupakan barang yang sudah diisi sesuai dengan daftar barang dan jasa. Nah, kemudian teman-teman bisa mendownload terlebih dahulu file template yang sudah diisi. Kemudian teman-teman dapat beralih ke tampilan accurate import barang dan jasa. Kemudian dapat mengunggah pada icon folder berikut, lalu pilih file yang sudah di-download tadi, kemudian klik unggah. Kemudian teman-teman dapat klik lanjutkan. Nah, berikut merupakan preview dari file template import yang sudah teman-teman isi. Nah, teman-teman bisa melakukan checklist pada kolom melakukan update jika sudah ada data yang sama pada database. Nah, fungsinya kita melakukan checklist ini adalah supaya tidak terjadi double input ketika sudah ada data yang sama sebelumnya. Kemudian teman-teman bisa klik lanjutkan dan menunggu hingga proses import data selesai dilakukan. Nah, setelah teman-teman melakukan import data, maka di tampilan berikut ini setelah teman-teman berhasil melakukan import data, maka akan ada notifikasi data berhasil diproses. Nah, teman-teman bisa klik tutup, dan jika teman-teman kembali ke menu barang dan jasa, maka daftar barang yang telah teman-teman import tadi bisa dilihat pada titik 3 di sebelah kiri. Selanjutnya kita lakukan melengkapi data pelanggan. Nah, teman-teman bisa melengkapi data pelanggan dan pemasok jika dalam skala yang banyak, juga bisa menggunakan impor ya teman-teman. Caranya sama seperti dengan impor barang dan jasa yang telah dilakukan sebelumnya. Kita unduh contoh file dari accurate, kemudian kita isi sesuai dengan data pelanggan atau pemasok di perusahaan kita. Template impor pelanggan yang sudah kita sesuaikan dengan data pelanggan yang kita miliki. Cara mengimpornya sama seperti ketika teman-teman melakukan impor barang dan jasa, yakni kita unduh terlebih dahulu file Excel, kemudian kita kembali ke laman Accurate Online dan klik pada icon folder. Setelah itu klik pada file yang sudah kita download dan klik unggah. Klik lanjutkan, centang pada laman update data dan klik lanjutkan. Data berhasil diproses dan kita bisa melihat daftar pelanggan yang telah kita impor pada menu penjualan, lalu pada menu pelanggan. Klik pada hijau. Ini merupakan daftar pelanggan yang telah kita buat. Kemudian jika teman-teman ingin menambahkan pelanggan baru, teman-teman bisa mengisi pada data baru, diisi mulai dari informasi umum hingga lain. Kemudian kita lakukan persiapan data perusahaan yang terakhir, yakni impor data pemasok. Sama seperti impor data pelanggan sebelumnya, kita menggunakan file import dari Accurate, kemudian kita sesuaikan dengan data yang kita miliki. Berikut merupakan file template impor pemasok yang telah disesuaikan dengan data yang kita miliki. Kemudian cara mengimpornya juga sama seperti cara mengimpor sebelum-sebelumnya. Kita unduh file yang sudah kita edit, kemudian kita impor. Apabila setelah teman-teman selesai mengimpor tapi ternyata tidak seluruhnya data berhasil diproses, itu pasti akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, teman-teman tidak usah panik, teman-teman tinggal klik menu data gagal untuk mengetahui data yang gagal tersebut penyebabnya dikarenakan kesalahan seperti apa. Lalu kita buka file yang sudah di-download. Kemudian kita scroll ke kanan. Kita scroll kanan. Nah, ini ternyata error dikarenakan sudah ada data lain dengan ID pemasok dengan nama yang sama.
Nah, jika terjadi hal seperti ini, maka teman-teman dapat melakukan penginputan secara manual terkait dengan kode pemasok yang memiliki nomor faktur yang sama pada menu pembelian. Nah, kemudian pada menu pembelian, teman-teman dapat masuk ke fitur pemasok dan pada list hijau, klik pada nomor pemasok. Kemudian pada saldo utang, teman-teman dapat menambahkan di sini. Nah, dan memasukkan faktur pembelian yang baru dan klik lanjut. Seperti itu. Sekian video pembelajaran terkait dengan setup data awal. Sampai jumpa di video pembelajaran Accurate lainnya by Yupiko Academy. Terima kasih.